Property People, senang sekali tentunya di Monday kali ini atau My Online Consultation Day. Kali ini kita ditemenin sama teman-teman dari Living Loving. Ada Mbak Nike dan juga Mbak Miranti. Halo, apa kabar? Halo, luar biasa bisa ketemu langsung ya. Property People, seperti yang sudah dijanjikan, kita akan memilih pertanyaan dari medsos. Nah, untuk kali ini temanya adalah dekorasi rumah. Pertanyaan yang pertama dari Restu Ayu Larasati. Pertanyaannya adalah, minta sarannya untuk dekor kamar kosan yang nyaman dan homey untuk kamar tipe studio. Ini artinya kamarnya kecil banget nih. Kira-kira siapa yang mau jawab nih? Jadi kalau misalnya bicara tentang kamar yang nyaman dan homey, mungkin kita bahas tentang nyamannya dulu. Karena kalau nyaman itu, kalau menurut kami sih hubungannya sama situasi kamarnya, sama kondisi kamarnya. Nah, kamar itu kalau menurut kami itu pertama areanya kalau memang terbatas, kalau bisa tuh jangan terlalu penuh. Karena begitu kamar terasa penuh, sesek gitu, jadi kan sumpek. Kalau misalnya sumpek jadinya nggak nyaman, tidur nggak enak, aktivitas juga jadi terganggu. Ya diusahakan barang-barangnya, furniturnya, terus kayak benda-benda pelengkapnya juga multifungsi, jadi nggak memenuhi tempat. Jadi bisa memaksimalkan tempat yang ada intinya ya. Jadi untuk semua property people yang punya kosan atau apartemen yang tipenya studio, minimalis banget ruangannya, harus bisa memaksimalkan ruangan yang ada. Jangan terlalu banyak barang di dalamnya. Nah, terus yang kedua itu penerangan. Jadi kamar tuh kalau bisa penerangannya cukup. Jadi kalau misalnya pagi-pagi atau siang-siang, kalau bisa nih jendelanya emang lumayan besar, jadi menangkap natural light-nya juga lumayan banyak. Nah, property people, sudah terjawab ya pertanyaan tadi dari Restu Ayu Larasati. Bukan seberapa besar ruangannya, tapi seberapa bisa kita memaksimalkan ruangan yang ada dari kamar kosan kita. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Monique Vega. Gimana caranya menata buku supaya bisa dijadikan interior juga? Nah, tapi kayaknya property people, kalau ini dijelasin kurang jelas banget gitu ya. Gimana kalau kita langsung praktek aja? Oke, untuk Monique Vega, aku coba jawab pertanyaan mengenai gimana caranya menata buku supaya nggak membosankan. Nah, kalau tips dari aku, dari pengalamanku juga, jangan terpaku buat naruh semua koleksi buku kamu di satu tempat atau di satu rak. Buku tuh bisa kamu taruh di berbagai macam pojok atau ruangan. Misalnya taruh di samping tempat tidur. Atau memang kalau kamu punya space yang lumayan luas, ada pojokan yang nganggur, kamu juga bisa bikin semacam pojokan membaca gitu. Cukup perlu kayak kerat kecil seperti ini, atau box, bebas sih apa aja. Terus habis itu tinggal taruh buku-buku kamu nih, kayak gini. Buku-buku yang mungkin lagi kamu baca, atau emang buku favorit kamu. Tinggal ditaruh gini, udah deh. Untuk tips kedua, buat buku-buku yang ada di rak bisa kamu tata berdiri atau bertumpuk seperti ini. Biar suasananya lebih hidup, coba tambahkan tanaman seperti sukulen atau tanaman gantung. Kalau ingin mendekornya biar lebih cantik, coba manfaatkan batu bata yang dicat untuk menjadi penahan buku. Nah, property people, tadi kita sudah lihat kan gimana sih caranya mendekor buku-buku biar terlihat lebih cantik dan juga menarik. Dari Rika, ini minta solusi untuk dapur sempit dalam meletakkan peralatan masak. Jadi memang sih itu yang namanya dapur dengan area yang terbatas itu kayaknya emang udah banyak ya bukan udah banyak ya, udah lumayan lazimnya di rumah-rumah Indonesia. Caranya itu dengan memaksimalkan pertama kitchen cabinet dulu. Jadi kitchen cabinetnya di bagian dalamnya juga diberikan rak-rak lagi supaya lebih maksimal dalam menyimpan peralatan masak. Nah, tapi kalau misalnya masih kurang juga, bisa memanfaatkan dinding yang ada di dapur juga. Jadi daripada ya dindingnya hanya nganggur gitu aja, kita bisa pasang rak gantung yang bahannya kalau bisa dari stainless steel. Nah, itu bisa dipakai untuk panci-panci atau misalnya peralatan masak yang lain. Untuk kamu yang ngerasa punya dapur yang sempit, gak usah khawatir. Tembok atau juga dinding dapur itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk naruh panci-panci biar gak ribet di dalam satu lemari aja. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini datangnya dari Rianti. Nah, ini hampir mirip nih. Jangan-jangan adanya Mbak Miranti ya. Oke, Rianti. Menurut kalian konsep dekor Skandinavian cocok nggak sih diterapkan di rumah tipe 48
kali 80 meter. Minta tipsnya supaya rumahnya itu bisa kelihatan luas meskipun ukurannya kecil. Sebenarnya kalau bicara soal desain Scandinavian, cocok banget ya untuk rumah di lahan terbatas karena Scandinavian design itu sendiri kan menekankan pada 3 hal. Simple, minimalis, dan mengedepankan fungsi. Jadi untuk pemilihan perabotannya itu kita juga bisa pilih yang multifungsi, misalnya tempat tidur yang di bawahnya ada storage juga, jadi bisa lebih hemat tempat sekaligus memaksimalkan lahan terbatas gitu. Nah itu tadi sedikit tentang Scandinavian design ya. Kalau untuk tips agar rumah terlihat lebih luas mungkin Nika mau tambahin? Nah, jadi supaya rumah bisa kelihatan lebih luas itu bisa dari interiornya dulu, dari catnya dulu. Pilih cat yang warnanya terang, jadi nggak kelihatan sempit. Terus yang kedua itu furniture. Furniture kan memang yang paling terlihat ya, karena besar-besar. Jadi pilih model yang simple, yang sederhana, jadi nggak memakan tempat. Terus yang ketiga itu bisa juga ditambahin cermin, karena cermin itu bisa ngasih semacam ilusi supaya ruangan jadi terlihat lebih luas. Nah yang keempat itu yang paling penting sih, itu sortir barang. Kalau misalnya memang belum beli nih ya, jadi baru mau masukin barang-barang ke rumah, benar-benar pilih barang yang memang tadi ya kayak kata Miranti ya, maksudnya multifungsi dan benar-benar dipakai. Jadi bukan sekedar kayak lucu aja atau ya kayak dekoratif gitu, karena tadi ruangan yang dipunya kan sempit, terbatas. Nah tapi kalau misalnya kebetulan memang sudah terlanjur punya barang yang banyak, nah mungkin memang saatnya buat menyortir gitu, mana barang yang benar-benar mau dipertahankan, mana yang memang kayaknya emang harus keluar deh, soalnya ya tadi lahannya terbatas, harus milih. Ini untuk property people, jadi untuk yang merasa punya rumah yang ukurannya minimalis banget, tadi kurang lebih adalah 48, pemilihan barang itu bukan hanya dilihat dari desainnya aja, tapi dilihat lebih ke fungsinya. Dan juga sekali lagi seperti biasa, harus lebih memaksimalkan tempat-tempat yang ada. Untuk terlihat lebih luas, harus penerangannya, jangan lupa ditambahin cermin biar kesannya lebih lebar lagi ruangannya ya. Ya sudah, property people, sekali lagi semoga bermanfaat. Thank you banyak sekali lagi untuk teman-teman dari Living Loving, semoga sukses untuk karirnya. Nah, untuk property people yang pertanyaannya sudah kita angkat di episode kali ini, seperti biasa akan ada hadiah spesial persembahan dari rumah123.com. Oke, kalau begitu untuk property people, kira-kira minggu depan akan ada siapa di acara Monday? Masih penasaran? Makanya tungguin terus episode Monday berikutnya ya. Thank you and bye-bye.